Ikhwatiddin, akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan, sehingga Allah memuliakan kita dengan ciptaan yang paling sempurna. Kedua kalinya, salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu umat manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah yang begitu berat, sehingga mendakwakan diri ini dengan tidak mudah, sehingga bisa memahamkan orang yang bodoh menjadi Islam, sehingga memahamkan orang yang kafir menjadi Islam, sehingga mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dengan dinul Islam. Ikhwatiddin, akhwat rahimani wa rahimakumullah. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah acara hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Menuju acara yang kedua yakni pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Amina Ananda Muhammad Zain Istri Maula kepada tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan tilawah Al-Quran tadi bisa menenangkan hati kita sehingga bisa tetap ilmu kepada diri kita masing-masing. Untuk menuju acara selanjutnya yakni sambutan perwakilan sambutan dari Pondok Pesantren Mahfudul Quran dan Muhammadiyah dari Quran dari murid kita yakni Ustaz Edi Setiawan kepada waktu yang tepat dan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah. Segala puji ada bagi Allah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan seluruh rahmat, taufik dan juga nikmat. Mudah-mudahan kita semuanya berada di dalam majelis ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami ucapkan selamat datang pada Ustaz Burhan Sodik selaku pengelola dari penerbit Media, dan juga beliau adalah seorang penulis buku-buku Islam yang bestseller. Mungkin di antara antum ada yang sudah kenal, ada yang mungkin belum. Nanti yang belum kenal silahkan bisa kenalan langsung dengan beliau. Beliau ini siapa, asli dari mana, kesehariannya di mana, mungkin nanti bisa tanya kepada beliau. Alhamdulillah kemarin dari antum ada yang bisik-bisik pada saya, Ustaz, boleh pisang-pisang produk nekane kiai atau ustaz terkenal seperti Ustaz Adi Musa ini dan lain-lain. Nah, kita datang beliau nggak mungkin mas, karena beliau sibuk sekali. Alhamdulillah beliau Ustaz Burhan Sodik datang meluangkan waktunya karena tadi pagi ada acara biologi di SMA Biologi. Alhamdulillah beliau menyempatkan hadir untuk datang ke pondok untuk bertemu dengan antum. Alhamdulillah doa antum tadi dikabulkan. Insya Allah nanti beliau akan menyampaikan materi yang penting untuk antum, untuk kita semuanya ada di sini. Saya harap maupun putra maupun putri untuk membawa alat tulis, karena ini sangat jarang sekali alat untuk mengucapkan beliau itu tidak berapa. Untuk yang terakhir, ini tadi saya dapat menjelaskan dari Ustaz Ahmad. Beliau kirim salam dan mohon maaf belum bisa menemui antum karena di perjalanan menuju ke Lampung mudik. Info yang jelas mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bumi Maaf Ustaz Adi Sekolah. Dan menunggu acara selanjutnya yang acara ini, acara yang kita tunggu-tunggu, yakni tausiah dari materi yang pertama Ustaz Burhan Sodik. Kepada beliau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersua, bisa bertatap muka dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi semangat untuk bertafakuh fiddin, karena salah satu tanda ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba adalah Allah akan membuatnya paham tentang agamanya. Makanya ketika kita serius mencoba untuk menuntut ilmu dengan segala apa yang kita bisa lakukan, tenaga, pikiran, harta, karena orang menuntut ilmu itu syaratnya bisa banyak sekali. Dia harus zaka'un wa khirsun wa sohbatun ustadin,
dia harus punya kecerdasan, dia harus punya ketekunan, dia harus bersahabat dengan pengajarnya, dengan ustadz-ustadzahnya. Malun, harta juga harus dia keluarkan, watulus zaman, dan waktu yang panjang untuk menempa diri kita menjadi pribadi yang mencintai kebaikan, mencintai ilmu. Makanya mudah-mudahan nanti beberapa menit ke depan, mungkin sekitar 1 jam ya sebelum nanti asar, kita bincang-bincang, kita sharing tentang menjadi seorang santri atau santriwati yang berperang. Stop baperan dan mulailah berperang. Kenapa kemudian ini menjadi penting untuk kita bahas? Karena hari ini generasi Z, kalian harus tahu bahwa ada teori generasi yang menyebutkan bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 95 ke sini itu mereka masuk ke dalam kategori generasi Z. Bukan lagi generasi milenial. Kalau generasi milenial itu adalah anak-anak yang lahir atau orang-orang yang lahir tahun 80 sampai 94. Jadi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu kalian. Jadi kalau kalian bilang saya ini generasi milenial, itu kalau secara ilmu generasi, para pakar ilmu generasi salah. Karena kalian sudah masuk kepada generasi Z post milenial. Jadi pasca milenial adalah generasi Z. Sementara generasi sebelum milenial, yaitu mbah-mbah kalian, kakek nenek kalian, itu masuknya ke baby boomers generation atau generasi baby boomers. Mereka yang lahir setelah pengeboman Hiroshima Nagasaki. Ya, jadi tua banget ya. Pola pikirnya itu sangat berbeda dengan kalian yang generasi Z. Makanya ketika kita ngobrol masalah baperan, banyak di antara kita itu yang hanya karena urusan-urusan sepele baper. Misalnya ada orang yang sensitif sekali hanya untuk urusan perkataan yang kemudian itu sebenarnya tidak merugikan dia secara apa-apa, baper. Makanya coba cek sekarang. Cuma ada orang nyebut sesuatu di internet, di medsos, dia nggak terima, dia laporkan polisi, ditangkap di penjara, kemudian dapat eksekusi lama. Orang cuma dikatakan sesuatu tertentu, dia langsung cabut pisau, kemudian dibunuh. Bapernya itu lebih kepada aspek-aspek urusan dunia, tetapi tidak pernah baper dalam urusan-urusan dosa. Seusia kalian mungkin bagian cowok-cowok bapernya lebih kepada karena melihat temennya punya motor. Motornya 2 tak, bisa digonta-ganti, saddle-nya dibikin kasur. Nah, naik motornya kayak gini, tapi naik motornya itu tengkurap. Nah, kalau trek-trekan kan modelnya seperti itu, knalpot diplong, kemudian mesin dibikin lebih dibongkar lagi biar suaranya lebih keren, biar ketika masuk gigi 1 dia bisa cepat gitu ya, bisa langsung menang di underbone. Kamu nggak punya, kamu ngerasa baper, ya Allah kok saya nggak punya, kok saya nggak ada. Kalau remaja putri beda lagi, mungkin bukan masalah motor, karena motor bagi remaja putri itu beda. Kalau kalian nyekel setang itu kan gini, kalau perempuan itu gini. Makanya perempuan itu kalau belok itu cuma dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Karena kalau riting kanan dia beloknya kiri. Nah, baper-baper yang kaitannya dengan dunia itu sebenarnya harus mulai kita tinggalkan. Ustadz muda, ustadzah muda nikah, kemudian bertahun-tahun sudah menikah, belum dikaruniai anak, lihat temennya upload foto anaknya. Jadi kita tuh kayak gitu ya. Kalau misalnya kita tuh belum nikah, itu yang dipotret apa? Macam-macam. Kalau perempuan tuh ya bunga, ya. Kemudian kakinya sepatu itu jejer-jejer, ya. Kalau laki-laki tuh yang dipotret mungkin ya motornya orang, bukan motor dia. Mobil. Tapi nanti kalau sudah menikah, wah, mulai beda fotonya. Ini ada persnelan mobil, tangannya cowok di bawahnya, tangannya cewek di atasnya. Pakai henna, ya.
Kemudian ditulisi captionnya itu bahagia itu sederhana. Nanti kalau sudah punya anak, anaknya yang jadi sasaran dipotret. Bangun tidur potret, di matahariku bangun. Jadi kalau nggak bisa tidur lagi, Mak nanya dong, anak nggak mau tidur nih, diapain ya? Minta komen. Nah, terus mereka yang belum punya anak, belum punya momongan baper. Akhirnya yang cewek, yang putri, yang istri ngomong sama suaminya, gimana sih Bi, kok kita belum dapat momongan? Abi sih kurang giat. Kemudian yang lagi-lagi, aku salah apa? Akhirnya baper, berkelahi cuma gara-gara fotonya orang juga. Terus baper-baper model kayak gini, Allah sudah mulai harus digeser. Jangan lagi kita model baper-baper kayak gitu. Bikin kepengurusan, bikin acara, ada sesuatu teman kita ngomong nggak enak di telinga, kita baper, ngambek, nggak mau ikut acara. Kalau mungkin di sini nggak bisa ngambek, di pondok nggak bisa, kalau ngambek di rumah bisa. Masuk kamar, banting pintu, jedul. Alhamdulillah jati. Coba kalau triplek, kasihan itu ya kalau misalnya model ngambeknya kayak gitu, mau banting pintu ternyata korden, ya kan? Gak punya pintu, mau banting korden gimana caranya? Di pondok gak bisa model baper kayak gitu. Makanya kalau jadi seorang aktivis, Anda pengen menjadi seorang pejuang Islam, gak boleh kita terlalu baper karena urusan-urusan pribadi. Kita harus bapernya itu karena urusan-urusan kaum muslimin. Nangis, nonton sinetron itu udah gak musim. Nonton Korea, nangis. Ditanya ibunya, kamu nangis kenapa nonton Korea? Ceritanya bagus. Enggak Bu. Terus kamu nangis kenapa? Aku gak tahu artinya. Dari tadi sampai sekarang nonton Korea itu gak tahu artinya. Sementara kita lihat ada Suriah, teman-teman kita, saudara kita dibom oleh orang-orang yang hari ini mungkin sedang menganiaya mereka. Di Uighur, muslimah-muslimah ditangkepin. Yang cowok-cowok diperangin, di Yaman kelaparan. Kalau di sini gizi buruk itu masih ada daging-dagingnya. Kalau di sana, masya Allah, foto-fotonya itu sudah mengerikan. Dan kita tidak menetes air mata karena baper gara-gara urusan kayak gitu, maka berarti kemungkinan hati kita sedang mati. Karena kata para ulama, kalau kamu tidak dapati hatimu di 3 tempat, ketika kamu baca Quran, ketika kamu munajat, dan ketika kamu zikir, maka mintalah kepada Allah hati yang baru, karena saksikan hatimu sudah mati. Makanya orang beriman itu kan manakala kemudian disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar. Bergetar karena apa? Saking cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Cintanya kepada Allah itu besar. Orang kalau jatuh cinta itu gimana sih Mbak, Mas? Disebut namanya itu sudah ayo baca menek lagu campur sari ini Mas. Tonggomu pondok itu digawe nyetel tape. Nek ora pandemi ya kan, speakernya 6 deg 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 deg, ya. Nyetel campur sari, bassnya itu sampai kaca kita itu opo aku sampai gitu ya. Kalau orang jatuh cinta, itu baru disebut namanya saja, itu kita sudah disebut itu. Saya kamu punya rasa yang pernah ada. Punya rasa sama salah satu di antara santriwati. Kamu tahu namanya, tahu orangnya. Kalau dijemput itu tahu mobilnya, tahu motornya bapaknya kita grand plate ada biru burine keringan. Kayak starter kudu ping 10 ya. Kursinya disik-disik ya. Kamu nggak tahu orangnya, tahu namanya. Kemudian di sini ada acara pondok, kemudian ustaz memanggil jadi
Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, anak-anakku yang mendapatkan prestasi pada kesempatan bulan ini adalah salah satunya disebut namanya. Ketika disebut namanya itu langsung wajilat kulubuh. Nah kalau kita itu cintanya sama Allah harusnya kayak gitu. Ada orang teriak Allahu Akbar, ada kalimat Allah disebut. Kemudian ketika disebutkan ayat-ayatnya, zadatul iman. Jadi imannya langsung naik. Bapernya itu harus digeser ke situ, bukan lagi baper-baper yang sifatnya cengeng. Nanti lulus dari sini, ngelamar gak diterima, ya nggak usah terlalu merasa dunia runtuh, langit hancur. Kita tuh dididik oleh lagu-lagu itu untuk menjadi pribadi yang lebay. Pada urusan-urusan yang sebenarnya nggak butuh lebay. Lamaran ditolak, sahabat pernah merasakan itu. Salman Al-Farisi itu dia di jalan ketemu sama seorang perempuan, kemudian diikuti sampai rumahnya. Kemudian setelah tahu rumahnya, dia minta kepada saudaranya, sahabatnya Abu Darda, untuk melamarkan perempuan itu untuk dia. Abu Darda, aku minta kamu temani aku melamar beliau, gadis tersebut. Rumahnya aku sudah tahu, karena bahasa Arab kamu lebih bagus. Saya kan Salman Al-Farisi itu dari Persia, jadi bahasa Arabnya tidak sebagus Abu Darda. Mungkin kalau di sini itu Jawa Kromoni itu luwih apik. Akhirnya betul, Bismillahirrahmanirrahim, Bapak, saya Abu Darda. Ini saudara saya Salman, kami datang ke sini pertama silaturahmi, yang kedua ingin melamar anak Bapak. Untuk saudara saya Salman. Dari balik hijab seperti ini, bapaknya ngomong, biarlah anak saya menjawab. Dari balik hijab anaknya menjawab. Mohon maaf kalau saya terlalu terus terang. Jawaban saya, kalau yang melamar Salman, saya nggak mau. Tapi kalau yang melamar kamu Abu Darda, saya mau. What do you think? Kamu nganter, kamu ngajak temenmu lamar seorang perempuan yang kamu suka, yang diterima temenmu. Kalau anak sekarang mungkin bapernya itu tingkat benua Asia Tenggara, ya kan? Terus saya metu rambungnya lanang podo lanang, podo rawleh, ya. Tapi yang dilakukan Salman Al-Farisi apa? Beliau langsung bilang kepada Abu Darda, oke, baik Abu Darda, karena hari ini kamu sudah lamarkan aku untuk mendapatkan dia, tapi ternyata dia milih kamu. Abu Darda, aku tadi sudah bawa emas 1 kantong, bakal untuk mahar menikahinya. Tapi karena dia milih kamu, emas ini buat kamu, silahkan kamu nikahi dia, saya siap menjadi saksi pernikahan kalian. Ini lebih romantis daripada Korea, Mbak. Gak ada baper, gak ada kemudian ngerasa ya Allah kok milih dia, ya Allah bukan saya. Gak model sekarang, ya Allah jagalah dia untukku ya Allah. Kalau dia bukan jodohku, jodohkan dia dengan orang lain. Dan kalau bisa orang lain itu aku ya Allah. Sementara ketika dia lihat dosa-dosanya, dia gak ngerasa menyesal, dia gak ngerasa nangis. Ketika lihat kesalahannya, dia gak ngerasa ada semacam penyesalan dalam dirinya, dia merasa fine-fine saja. Hati-hati, karena dosa itu kayak kaca itu kalau kena bercak. Kita dosa dikit kena bercak, dosa dikit kena bercak. Akhirnya bercak semua, hingga akhirnya kaca itu nggak bisa dipakai bercermin. Kita melakukan dosa pertama, rasanya berat banget tuh. Ada yang sampai mules, ada yang perutnya gimana, dikeringat dingin. Tapi kalau terus diulangi, lama-lama ditutup tuh hatinya sama Allah. Tidak ada lagi kepekaan. Makanya hal-hal yang di urusan akhirat itu nggak ada manfaat, kita nggak usah terlalu baper. Anda nggak jadi Mbak dengan seorang ikhwan, nggak jadi menikah misalnya, ya. Karena ternyata dia bulet baik gitu ya. Gimana nih akhi, ta'arufnya jadi enggak? Sebentar saya istikharah dulu ya. Tanya lagi istikharah dulu, tanya lagi istikharah dulu. Lama-lama nomor yang Anda hubungi tidak bisa menjawab ya.
lama-lama hilang, ya kan? Terus tiba-tiba datang ke rumah nganterin undangan, astagfirullah, ya. Ternyata kamu nggak jadi sama aku, ternyata malah jadi sama dia. Ya. Hal-hal yang ada hubungannya sama akhirat dan nggak menguntungkan akhirat kita, rilis, lepas. Cari hal-hal yang bikin kita itu ngerasa baper itu karena akhirat, karena dosa. Tahu nggak bahwa dosa kita itu berakibat buruk terhadap dunia dan akhirat kita? Dulu para sahabat itu kalau pulang ke rumah, tiba-tiba istrinya ngomel, padahal dia nggak salah, dia nggak berbuat salah, nggak berbuat dolim. Pulang ke rumah istrinya ngomel, itu dia nggak langsung nanya what happened with you my wife, apa yang terjadi denganmu wahai istriku, enggak. Tapi langsung dia introspeksi, saya tadi dosa apa ya, kok sampai istri saya kayak gini. Naik onta yang harusnya ontanya itu dikasih cemeti itu dia maju, kok mundur, kok ontaku mundur. Dia tidak langsung mikir ada apa dengan onta saya, tapi dia langsung mikir saya tadi salah apa ya? Saya tadi dosa apa ya? Itulah kenapa setiap kali kita sholat, zikir pertama apa? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Jangan-jangan sholat yang kita kerjakan, yang kita dirikan itu kurang benar, tidak khusyuk. Berapa banyak di antara kita yang ketika nyari kunci motor nggak ketemu, tapi giliran sholat ingat. Berapa banyak yang ketika kita sholat itu mikirkan hal-hal yang seharusnya tidak boleh masuk ke dalam sholat kita. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan khusyuk itu adalah mengosongkan pikiran dari pikiran-pikiran di luar sholat. Makanya salah satu cara untuk mendapatkan Jannatul Firdaus itu adalah dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyuk. Pribadi-pribadi yang sholatnya khusyuk. Maka ada seorang Sayyid bin Musayyib, usianya 80 tahun, mata kanannya buta, mata kirinya rabun. Gara-gara dia tuh baper banget sama dosa, dia doa sama Allah, ya Allah, jadikanlah mataku ini kalau melihat seorang perempuan seperti aku melihat tembok. Umurnya 80 tahun, mata kanan buta, mata kiri rabun. Doanya apa? Ya Allah, jadikanlah mataku kalau melihat perempuan seperti aku melihat tembok. Saking bapernya terhadap dosa-dosa dia. Dan para sahabat yang lain, ingat gak kisah tentang seseorang yang pengen taubat dari ngebunuh 99 orang? Dia merasa sudah ngebunuh 99 orang, lalu kemudian dia pengen tobat, lalu kemudian ketemu sama seorang abid, ahli ibadah. Ditanya, kamu pengen tobat dari apa? Saya sudah membunuh 99 orang. Kamu kayaknya gak bisa diterima tobatnya. Membunuh satu orang mukmin saja itu nilainya lebih buruk daripada hancurnya alam semesta. Satu orang mukmin terbunuh tanpa hak. Apalagi ini ngebunuh 99 orang. Lalu orang ini tambah marah, pedangnya dikeluarin, orang itu dibantai sekalian. 100 orang sudah dia bunuh. Tapi keinginannya untuk tobat luar biasa, bapernya tentang tobat luar biasa, sampai kemudian dia jalan ke satu tempat. Akhirnya dia sebelum sampai di lokasi dia sudah meninggal. Datang dua malaikat yang kemudian berdebat. Lalu Allah putuskan orang ini masuk jannah karena keinginan dia bertobat. Maka baper kita itu kita geser dari hal-hal yang sifatnya duniawi dan gak ada manfaat untuk akhirat, dengan baper yang ada urusannya dengan agama. Klik, Ustaz, klik. Jadi operator di situ aja. Klik. Ini ya yang kita masukkan, yang Putri nggak bisa lihat di jauh. Jadi sebagian besar orang-orang itu baper untuk sesuatu yang tidak ada manfaat untuk kehidupan akhiratnya. Terutama remaja ya, Masya Allah. Saya tuh baru dikasih cerita sama teman-teman di Jabodetabek. Ternyata virus Fenzis
virus menjadi penggemar ekstrim itu tidak hanya untuk artis-artis Korea. Kalau artis Korea, cewek-cewek pada teriak histeris ya, sampai nunggu berjam-jam di depan pintu keluar bandara hanya pengen lihat para artis-artis Korea keluar. Tapi ternyata juga melanda, mohon maaf, saudara-saudara kita, saudari-saudari kita yang jilbabnya besar, yang sudah tahu agama, tapi yang digemari bukan artis Korea. Tapi saat itu ada seorang hafid dari Amerika Serikat, sedang ngaji, sedang perform di atas panggung. Habis perform, ya kalau hafid ganteng ya mas ya, ganteng, dari Amerika, wajahnya baby face ya, baby beneran ya. Karena perawatannya tuh mungkin bagus ya. Itu baru ta'awud saja itu akhwat-akhwat sudah pada histeris ya. Kalau kita ta'awud, nah akhwat-akhwat lari ya. Itu ternyata juga melanda saudara-saudara kita, fanzis itu baper karena urusan-urusan dunia yang kayak gitu. Makanya bisa nggak sebagai seorang remaja kalian memiliki indikator yang baik? Kalau laki-laki itu menggemari itu nggak sampai kayak gitu. Makanya dikatakan kan nanti pengikut Dajjal itu paling gede, paling banyak jumlahnya itu dari kalangan perempuan. Karena perempuan ini kalau sudah suka, itu sudah mengerikan. Susah pola pengendaliannya. Makanya sebelum suka diantisipasi. Taubat dari Korean Wave, dari budaya Korea itu kalau bagi laki-laki kan gampang. Kan gak mungkin kalian, jarang lah anak pondok ngapalin Quran, cowok menggemari girl band itu kan jarang. Blackpink, kamu Blackpink mania itu nggak mungkin, ya kan? Masya Allah Ustaz, saya senang sama Blackpink. Mas, hello, ya kan? Mujahid mas, maksud senang Blackpink. Tapi kalau akhwat ngaji, pesantren, ngapalin Quran, ngefans sama BTS, mungkin. Sampai 10 jari pun masuk. Ini cewek mas, beda sama kita ya. Cewek itu heboh. Makanya saya nggak tahu ya apakah itu bagian dari penjelasan hadis bahwa barang siapa yang memiliki 2 atau 3 anak perempuan lalu bisa dididik menjadi solehah, silakan duduk bersamaku di jannah. Karena memang perempuan itu lebih heboh daripada laki-laki. Duit kamu hilang 100.000, kemudian ketemu setelah kamu cari, paling ya, alhamdulillah ketemu. Itu tak lah. Without any celebration, orang mungkin gue lari sekeliling pondok, ketemu. Perempuan, ya Allah, ketemu ya Allah. Itu perempuan. Makanya laisat dzakaru kal unsa itu kalau gitu. Laki-laki itu beda sama perempuan. Makanya fitrahnya harus dijaga. Laki-laki itu mainannya ya laki-laki. Maka kata salah satu artis, perempuan itu kayak Barbie. Dan cowok sejati gak mungkin mainan Barbie. Maksudnya cowok sejati itu gak mungkin mainin hati perempuan ya. Nah gue pengen yo lamaran, nek ditolak ya tomponen ya kan? Gak usah dimainkan kayak layang-layang ya, ditarik, diulur, tarik, diulur. Kamu bosan sangkut ke berdua ya. Ada kayak gitu, banyak. Makanya saya nulis buku Gombal Warning itu kan salah satunya kan karena itu. Sama-sama santriwan, santriwati ya, direkomendasikan oleh Facebook. Tambah teman, kan sama Facebook direkomendasikan. Karena Facebook itu kan ngebaca data kita semua. Terus sekolah nengdi, logo himo, pondoknya jenenge apa? Ada nggak orang-orang dengan afiliasi sama kayak gini? Ada nggak orang-orang yang afiliasi politiknya kayak gini? Maka kalau kamu misalnya sering posting tentang politik bla bla bla, itu langsung sama Facebook dipetakan.
Oh ini kelompok ini kelompok ini. Gampang ngebacanya. Orang sekarang kita kan semuanya pakai HP. HP ini kan pakai Google. Itu sebulan perjalanan itu kita dikasih rekap. Ini rekap Anda perjalanan selama ini kemana saja. Itu dikasih sama dia. Jadi hari ini kalau mau main teknologi, gak ada yang bisa ditutupi. Kemudian slide berikutnya, janganlah terlalu berlebihan dalam mencintai dunia. Wajar bahwa kita itu diperintah untuk tampil bersih, tampil menarik, itu iya. Karena mukmin itu sholatnya 5 kali, maka dia wudunya juga 5 kali, maka dia bersih. Rasulullah itu sering siwak. Untuk apa? Menjaga bau mulutnya agar tetap segar. Maka Rasulullah juga memakruhkan seseorang ketika habis makan bawang putih kemudian sholat. Mungkin bagi kita mikir, bawang putih di mana? Ternyata di Yaman itu bawang bombay itu dipakai untuk lalapan. Kemarin ada Ustaz Jironi cerita. Jadi makan nasi goreng itu kita lalapannya kan timun bikin acar gitu ya. Dia kremus mampang, bombay itu mampang kowang. Maka mulutnya ya kamu bisa bayangkan makan bawang bombay itu kayak apa. Maka kita jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu too much. Laki-laki terlalu berlebihan mencintai dunia, mencintai dirinya, mencintai postur tubuhnya sampai dibuka tasnya itu, masya Allah ada pelembab, pemutih, tabir surya, semua sampai di sini digosok lah. Main itu lama sekali, ngapain sih mas? Biar ganteng maksimal. Mencintai dunia jangan berlebihan. Kita harus kaya, karena apa? Dakwah ini kalau nggak ada duit, nggak jalan. Tapi duitnya cukup di tangan saja. Jangan sampai masuk ke hati. Kalau udah masuk ke hati, susah. Perempuan hari ini kosmetiknya dibikin glowing. Bahkan sampai emak-emak, ibu-ibu usia 50 saja nggak mau tampil tua, pengennya muda terus. Sampai ada itu kalau kamu lewat di salon-salon itu ya, jasa salon itu selain cukur potong rambut, itu ada apa? Setrika wajah. Di wajah itu ada mekanisme di setrika, mungkin nggak langsung, tapi mungkin bagaimana dibikin kenceng kayak beduk, ya. Ya. Jangan terlalu mencintai dunia, biar kita tidak tertawa. Kalian boleh nggak punya mobil bagus? Boleh, harus. Tetapi jangan kemudian dengan mobil bagus itu bikin kita takabur. Punya motor keren boleh nggak? 250 cc? Boleh. Tapi untuk dakwah, beli trail, bisa masuk ke pedalaman-pedalaman, pakai motor kenceng itu biar cepat ngejar jadwal-jadwal. Motor bagus-bagus cuma dipakai untuk foto-foto. Maka ingatlah, apa yang kita miliki di dunia ini tidak akan kita bawa mati, kecuali yang kita miliki ini kita pakai sebagai kendaraan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah mendapati seorang sahabat tiba-tiba datang kepada beliau, langsung sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya kebun ya Rasulullah. Kebun saya itu kalau panen luar biasa ya Rasulullah, kebun kurma. Maka ketika saya mendengar Anda mendapat wahyu tidak akan sampai kepadamu kebaikan yang sempurna sebelum kau sedekahkan, kau infakkan barang yang paling kamu cintai. Maka ketika aku mendengar itu, aku berikan seluruh kebun kurmaku kepada engkau ya Rasul." Ini sedekah terbaik. Beda sama kita kan, kalau kita ini ya mohon maaf kadang-kadang iman kita masih lemah. Sedekah pakaian bekas itu bekas tenang, bekas kobongan. Kita isi ngawake wis megah. Coba nanti Ramadan ada ibu-ibu pesen untuk buka puasa bareng ke catering. "Mbak, saya mau pesen ya tanggal sekian untuk buka puasa bersama di masjid saya." "Baik Bu, menunya yang apa?" Jawabannya apa? "Usah saya lah Mbak, rasa enak-enak rapompong gur buka puasa." Yang mau harga berapa Bu? 10, 15, 20 nasi kotak? Yang 5.000 ada, astagfirullah.
5.000 nasi kotak, kayak kotaknya sepiro. Nasi bakmi karak. 5.000. Lah gur buka, gur buka. Kalimat ini yang kemudian menurunkan sedekah. Harusnya kan, Mbak, saya pesen ya menu yang enak. Nggak harus mahal, tapi jangan terlalu murah juga. Sedengan saja. Tapi orang ketika buka itu surprise, Masya Allah, enak. Buka itu sirloin, ya, tenderloin. Buka itu 3 bakaran. Jadi orang yang makan itu, wah langsung mendoakan, wah tak tunggu kayak gitu, donaturnya mudah-mudahan rezekinya lancar, makan tuh sampai semangat. Tapi kalau karak, mesti batin, oh donatur ini makan karak, ini sego, karak ini sego, ya. Sego lawan sego, gelegean ini sego, ya kan? Nggak tahu karak nanti survei pasar cari karak. Kita itu memang aneh, kalau dari Korea, segala Korea itu keren. Padahal itu sebenarnya sama kayak makanan yang kita makan. Tteokbokki itu bahannya sama kayak cilok. Cuma kalau cilok itu kan kesannya cilok, 2.000, 3.000, suduk-suduk, ya kan. Ini rantai-rantai, rene, nanti lembut kayak lagi dilek, ya. Tteokbokki itu juga sama, dari tepung. Cuma namanya aja tteokbokki, keren, masuk ke restoran, makanya pakai AC ya. Maka sebenarnya makanan itu tinggal tempatnya. Kamu beli es teh kalau di restoran, menunya di daftar menu itu bahasa Inggris, Pak. Minumnya apa, Mas? Iced tea, ya. How many iced tea? How much is that? Ya, iced tea itu bisa 8.000, bisa 10.000, bisa 15.000. Kalau gelasnya itu yang kecil, gitu ya, bisa 15.000. Iced tea. Tapi kamu naik warung, Mas es teh Mas, 2.000, 3.000, terus ketemu, kembung. Kita di warung itu, Bu, nasi goreng satu, paling berapa? 12.000, tambah telur 15.000. Tapi kalau di restoran, fried rice, how much is that? Fried rice 35.000. Nasi goreng 35.000, mana harus sedih loh, ya kan? Ya Allah, 35.000 ya Allah. Pelan-pelan ya Allah. Bakso itu kalau di warung kan bakso 10.000 itu enak. Tapi kalau meatball, ya, itu bisa 50.000 di bandara. Ya. Nah, kembali ke pembahasan, sadarlah bahwa yang Allah hitung itu adalah amal kita, bukan harta yang kita timbun banyak-banyaknya. Makanya teman-teman jangan terlalu baper, tapi mulailah berperan kepada masyarakat. Ya, suara kamu bagus, adzan. Suara kamu bagus, ngaji. Kita itu Masya Allah, lihat orang-orang sekarang tuh bikin masjid bagus-bagus, sound sistemnya keren-keren. Kemarin saya tuh dikasih tahu sama teman yang bergerak di dunia sound system. Ada satu masjid itu yang sound systemnya itu pakai speaker yang kecil tapi panjang kayak neon. Itu untuk masjid aja speakernya 200 juta. Blas kira nganggo bengung Mas. 200 juta bengung ya balekin. Orang kaya masjid-masjid awake dhewe lagi salam assalamualaikum. Satu-satu suarane apik dadi remuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Sufyan ya. Kisopoi ya. Makanya mulailah untuk apa? Take a part, ambil peran. Apa kamu nggak risau ketika ngelihat masjid itu yang ada orang-orang tua tok, pengajian ibu-ibu sepuh-sepuh ya, mau kocok-kocok toko ini kayak kan? Wes tenan jus piro ya. Kemudian ada bapak-bapak adzan isra krungu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
cah nomen enek mas. Coba survei kalian di daerah Surabaya ini, survei ke masjid-masjid sekitar pondok kamu. Fakta itu ada nggak? Banyak. TPA itu yang datang kan anak kecil, balita. Karena kalau sudah mereka kelas 3, kelas 4 SD sudah nggak mau TPA. Akhirnya mereka nongkrong di perempatan-perempatan, semua pegang HP, nyari wifi. Untuk apa? Main Mobile Legends, nonton YouTube, nonton Netflix, lihat Wattpad, lihat webtoon. Makanya masjid itu jadi sepi dari anak muda. Kenapa? Sekali anak muda bikin salah digetak karo wong tua, jondel baru ra gelem nek masjid meneh. Dijenengi usia-usia seperti kalian di bawahmu ya, adik kelasmu ya. Caca kelas 5 SD, 6 SD ya. Caca tanggung lah. Itu kan kalau misalnya di masjid-masjid kan pasti gitu. Kesadaran ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sallallahu lagi nih kan, wudu. Komat itu lagi nih wudu, rame ciprat-cipratan, wah rame. Pada rakaat pertama mereka baru masuk shop. Gue baru sholat cik rame meneh, pengajian rame meneh, pada-padaan air mineral. Ya begitu itu remaja. Kalau diketak, khusus suasana masjidnya, awas nih masjid rame, parah nih omah. Orang gelem nih masjid, mending nih omah. Yang perapatan itu orang yang ngelok, rame, nganti ngakak, gitaran. Orang yang ngelok, mulai perapatan kalau rame, rame. Makanya ini kalau diterus-teruskan, kita bisa lost generation, kehilangan generasi. Makanya take part, ambil bagian. Maka kalau kalian hari ini menjadi seorang santri dan santriwati, kalau pas perpulangan di rumah, jangan cuma diem di rumah, berkontribusilah untuk masyarakat di sekitar kamu. Datang ke pengurus TPG, Bu, butuh dibantu ngajar nggak? Saya insya Allah mau. Terima kasih Mbak. Iya butuh Mbak. Di sini itu murid TPK-nya banyak, 100 anak, tapi yang ngajar cuma 2 orang. Ya kamu kalau ngajar anak-anak yang sabar. Jangan mentang-mentang kamu laki-laki, santri, ekstrakurikulernya bela diri. Warna uang rame, uppercut bu, ya. Langsung bawa smackdown, kuncian, wah. Habib ya kan geledak baru parane sing duwe anak ya. Anakku mbok apa ki le? Segel ya kan. Nah, itu. Ya lembut lah sama anak-anak. Rasulullah saja itu sama remaja itu lembut beliau. Ada seorang remaja Badui manggil Nabi dengan langsung panggilan, Muhammad, gak pakai Nabi. Sahabat sudah langsung marah sih, langsung keluar senjata. Sebentar jangan. Ayo ajak ke rumah, sama Nabi ajak ke rumah. Kasih apa yang dia suka, minyak samin, roti, pakaian, baju, jaket, apapun dikasih sama Rasulullah. Kemudian dia pulang ke kaumnya, dia bilang kepada kaumnya itu, hei warga desa, hei warga kampung, masuklah kalian ke agamanya Muhammad, karena aku belum pernah mengetahui ada orang hatinya itu semurah dia. Masuk Islam ke desa kampung. Ya. Kita tuh butuh. Kalau untuk remaja butuh kayak gitu. Orang pacaran lagi asik-asik panggil umi abi, sayang saya, koparannya kobar akam lagi negon, wah mabur, ya kan? Ya memang kalau di kitab Madarijus Salikin itu kan dibahas ya tentang masalah itu, tentang nahi mungkar itu jangan sampai justru malah menghinakan kita. Kita seorang diri sing mendem wong 15, buaya bar ora piye, wah dhewe ditindakake sawong tok. Itu akhirnya nanti membuat siar Islam itu jadi jelek. Ya paling murah itu 15 lawan 15, rada imbang. Kalau kemampuan kamu setara dengan sahabat itu ya mungkin 1 lawan 10 menang, ora 1 lawan 10 kita sing kalah. Itu berarti kapasitas kita belum bagus. Kalau dalam dunia bela diri itu kalau mukul itu pilihlah yang bagian tengah, karena bagian tengah ini pasti tidak bisa kebal. Nek liane bisa dibikin kebal. Upun-upun ini kalau kamu meloncat gaya-gaya Tony Jaa ya,
Dia meloncat, wing, kemudian sikutmu ini pas ubun-ubun, itu bisa langsung pingsan. Ya. Karena di sini nggak bisa buat kebal, Pak. Ini ubun-ubun. Jadi kalau kamu kilang, ya, sak kilang irung, hidung ini nggak bisa dibikin kebal. Push up nganggo irung, ceklek. Sak mancung-mancung irungmu. Makanya kalau kena jab, ya tinju kena jab, gitu kan, pung, gitu kalau pas begini langsung metu bintang-bintangnya apa ya. Di sini pasti patah itu, patah keluar darah. Karena ini tulang rawan, nggak bisa dibikin kenceng. Ini kamu kilang lagi. Di sini itu ada namanya tembolok, gitu. Di atas dada, di bawah leher. Ini ada cekungan ini. Ini kalau dilepke itu muntah, ya. Keluar tinta printer ya. Ini padu sini ya. Rotok rene aja ada padu. Rotok rene meneh maju sitikas. Coba bukaan kerahmu, buka. Itu langsung keluar. Nah, kalau kamu kilang lagi ke bawah, itu di atas perut antara dada dengan perut itu ada namanya diafragma. Soalnya saya dulu pernah jadi atlet tapak suci. Atletnya sudah sampai Jawa Tengah, ya. Jadi pakai body protector, meskipun pakai body protector. Kalau tendanganmu itu ya, tendangan tungkak itu pas ke ulu hati. Oh, ya. Atau pukulanmu ini, sing buku-buku jari ini pas ulu hati, atau mungkin mukulnya begini, ini pas ulu hati, itu bisa keluar darah juga dari ulu hatinya. Nah, turun lagi terus dulu ya. Itu soalnya berbahaya. Nah, itu ya. Kembali ke pembahasan ya. Dunia itu hanya tempat pengembaraan sesaat, karena akhirat tempat yang kekal kita tinggali. Ingatlah tujuan penciptaan kita, karena di dunia ini hanya sesaat, ya, maka ambil secukupnya sebagai bekal akhirat kita. Maka sama-sama beramal, Mas, Mbak, beramalah yang deret hitung, jangan deret ukur. Maksudnya gimana? Beramalah yang kira-kira efek multiply-nya itu banyak. Kamu ngaji sendirian di kamar, dengan kalian ngaji misalnya dibikin viral seperti ini, itu nanti orang lihat, orang terinspirasi kebaikan, kita akan dapat pahala dari orang itu tanpa mengurangi pahala dia sedikit. Makanya Gen Z, wahai para generasi Z, meleklah media. Janganlah kamu gunakan HP itu untuk sesuatu yang percuma, tapi mulai berpikir tentang efek multiply dari amal-amal kita. Berperanlah pada urusan agamamu agar kelak Allah mudahkan urusan. Maka era milenial ini nggak ada ruang untuk baperan, tapi ruang yang luas untuk berperang. Nanti kalau pas perpulangan, misalnya pas nyekel HP, story WA itu sangat efektif untuk menebarkan kebaikan. Kemarin ketika Ustaz Slamet ya, story WA-nya itu mbak-mbak ini lagi ngaji di Joglo ya, kemudian beliau doa itu kan, semoga dimudahkan untuk merenovasi pondok kami. Itu saya screenshot, kemudian saya taruh di story WA saya. Nah, kalau ada teman itu posisi di mana Pak? Di Slok Brimo. Nanti ini panitianya atau ustadznya dengan hubungi sendiri saja. Rekeningnya biar disampaikan. Itu efeknya bisa langsung. Teman saya itu berusukan ada masjid, nggak ada tempat wudhu, nggak ada sumur. Dia cuma potret masjid ini butuh sumur. Langsung kemudian dia hubungi tukang sumur, diwawancara pakai HP-nya, Pak, bikin sumur untuk masjid ini berapa? Sekitar 8 juta. Kemudian dia bikin video sebentar, bismillahirrahmanirrahim, orang baik, ada sebuah masjid butuh sumur karena nggak punya tempat wudhu, nilainya sekitar 8 juta. Kalau Anda punya, kalau nggak ada rezeki silahkan dibantu. Langsung di-share ke grup donatur dari Surabaya, nelpon, Mas itu butuh berapa? 8 juta. Ya sudah, saya sendirian 8 juta minta rekeningnya. Jadi ini cepat sekali WA. Kalau Facebook itu masalahnya sekarang algoritmanya sudah berubah. Kadang kancamu 5.000 tapi sing komen go loro iku ra sida sing siji. Ya. Terus kepencet like, kepencet ya ra sida like. Karena algoritma Facebook sudah berubah. Sudah masuk waktu asar, saya ada 5 buku ya.
Satu, tentang kesalahan-kesalahan fatal pengusaha mengembangkan bisnis dengan utang. Kemudian diari pranikah muslimah. Kemudian nasihat untuk remaja Islam. Kemudian panduan mendongeng untuk guru TK, TPA, TBG dan sederajat. Dan ini buku lama, Ketik Reks Spasi. Ini ketika waktu itu lagi rame-ramenya tentang Ketik Reks Spasi. Ini free, gratis ya, buat yang nanya. Silahkan saya kasih kesempatan, 2 perempuan, 2 laki-laki. Ada pertanyaan? Tidak ada. Mbak Putri ada pertanyaan? Ada? Ya, silakan. Baik, ada pertanyaan ya dari Iwan. Gimana kalau dulu kita pernah pacaran, terus sekarang kita pengen meninggalkan dia, tapi gimana caranya meninggalkan dia tanpa melukai? Jadi gini mas, ya, cinta. Ini saya kasih ilmu cinta ya. Cinta itu kalau masuk ke hati, itu seperti induk ayam masuk ke kamar tidur. Seekor induk ayam pitik babon itu kalau udah masuk kamar tidur, dia baru akan keluar setelah kamarmu berantakan. Nah percaya lo bono pitik babon di kamarmu. Nanti dia akan telak lincung nenggon anu pantal cerot, cerot. Baru kalau dia berantakan dia keluar. Bye. Cinta itu gitu juga. Masuknya itu pelan, smooth, ya. Tapi nanti kalau sudah masuk, dia baru keluar setelah hatinya itu berantakan. Makanya nggak mungkin meninggalkan dia tanpa luka, itu nggak mungkin. Pasti luka. Cuma masalahnya luka gores apa luka sayang, ya. Makanya kalau kita pengen meninggalkan dia itu ya bilang saja terus terang, Bismillahirrahmanirrahim, maaf ya saya sudah gak bisa bersama lagi karena saya tahu pacaran itu haram. Nanti kalau kita berjodoh, insya Allah kita akan berjumpa dalam kondisi yang lebih baik. Soalnya saya pernah bikin buku kumpulan kisah-kisah kayak gitu, judulnya Dahsyatnya Cinta Pertama. Itu ada kisah seorang mbak-mbak jatuh cinta sama kakak kelasnya. Kakak kelasnya itu paskibra, dia pramuka. Ngerti dewe mas, paskibra. Bendera aja disayang apalagi kamu. Itu akhirnya ketika kelas 3 SMA mereka tahu ilmunya, langsung mereka bilang udah kita cut ya, nggak boleh pacaran ini kita lanjutkan. Nanti kalau kita jodoh, insya Allah kita bertemu. Betul 10 tahun kemudian. Akhwat ini kalau dilamar sama orang pasti bapaknya nolak, lamar bapaknya nolak, lamar bapaknya nolak, lamar bapaknya nolak. Tiba-tiba suatu hari akhwat ini ditelepon bapaknya, "Nduk, kowe mulya, kowe dilamar karo cah lanang." Ya dia sudah hopeless ya, wis terserah bapak lah. Akhirnya ketika pulang, biasalah ya. Kalau perempuan itu dilamar biasanya kon gawe kewetan. Jadi gawe kewetan yo iki nang ruang tamu. Waktu di ruang tamu karo kewetan karo rotok berdek sisik. Gitu. Dia taruh gelasnya set, dia bilang monggo silakan. Ternyata itu yang lamar adalah laki-laki yang 10 tahun yang lalu bilang di sekolahan, kita cukup sampai di sini, kalau kita jodoh kita akan bertemu. Ya. Akhirnya mereka menikahnya di aula sekolah, ya. Pas hijab kabul, selesai hijab, laki-lakinya langsung bilang, para tamu undangan sekalian, dulu di lokasi ini, di aula ini, saya baca Quran dan dia yang baca tilawahnya. Sekarang 10 tahun kemudian saya mengucap hijab kabul dan dia mengangguk pelan menerima saya. Ya. Itu
The Power of Sabar, Mas. Silakan dipilih, Mas, bukunya mau yang mana? Oh, yang ini. Itu aja. Oke, selamat dulu. Oh, oke. Yang Putri? Ini pertanyaannya ternyata romantis ya. Kalau tadi pengen meninggalkan, kalau ini Ustadz bagaimana cara kita move on dari seseorang agar tidak kepikiran? Satu, barang-barang yang pemberian dia kamu singkirkan. Wah susah Ustadz, saya mau hafal Quran, ini Qurannya dari dia. Ya wes Mbak, ganti Quranmu. Kalau kata seorang penulis, cinta kepada seorang laki-laki itu akan hilang ketika muncul cinta yang baru. Jadi sebelum ada cinta yang baru, mesti kamu kepikiran. Maka hindarilah CLBK, cucian lama belum kering-kering. Cinta lama bersemi kembali, itu dihindarkan. Baik, nanti penanya ini boleh ngambil buku ya di depan. Terus kemudian ciri-ciri hati yang mati itu kayak apa? Dan cara mengobatinya gimana? Yang ketika dia berbuat dosa, dia merasa tidak berbuat dosa. Ketika dia mendengarkan orang ngasih nasihat, dia merasa tidak ada masalah apa-apa. Ketika dia merasa aman-aman saja dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana mengobatinya? Dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak bergaul dengan orang salih untuk mendapatkan mauidhah dari mereka, dan dengan membiasakan kalimat istighfar. Insya Allah itu akan membuat hati kita lebih tenang. Bagaimana jika kita masih terbelenggu dengan masalah-masalah jahiliyah yang pernah kita lakukan? Mohonlah pertolongan kepada Allah atas ketidakbisaan kita. Karena kita ini hanya manusia biasa yang mungkin masih kecanduan-kecanduan dosa-dosa yang masa lalu, ya. Saya nggak ngerti dosa-dosa kita apa saja, tapi senantiasa memohon untuk dikasih kekuatan. Karena kita ini nggak bakalan kuat. Makanya kan di dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah itu mendapat pesan dari Nabi Ibrahim. Ya Nabi Muhammad, ajarkanlah kepada kaummu tanaman-tanaman surga. Tanaman surga itu apa? Tanya Nabi Muhammad. Tanaman surga itu adalah la haula wala quwwata. Kita bisa beramal soleh itu karena dibantu Allah, didorong sama Allah, dimudahkan oleh Allah. Sementara kita butuh pertolongan Allah untuk menghindari dosa-dosa dan kemaksiatan yang senantiasa membisiki telinga kita. Makanya orang masuk jannah, masuk surga itu kan lebih karena rahmat Allah. Kita bisa baca Quran itu karena kasih sayang Allah, bisa sholat karena kasih sayang Allah, bisa sedekah karena kasih sayang Allah. Makanya tidak boleh sombong ketika memiliki amal soleh. Bagaimana caranya move on yang hakiki? Ya move on hakiki ya menguatkan mental dan niat untuk taubat apapun yang terjadi. Karena taubat itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang mudah. Taubat itu susah. Apalagi taubat-taubat dari kemaksiatan. Ini semua pertanyaan saya baca biar habis, setelah itu kita selesai. Bagaimana bisa menunggu tanpa berharap? Wah, angel tenan ini ya. Ternyata yang Putri ini suka main filosofis. Menunggu tanpa berharap itu seperti menunggu bis tidak di halte. Jadi gue dengar apa menunggu tengok-tengok orang bawa koper gede banget ya. Ketika ini apa mas nunggu bis ya, mesti kamu mikir ini uangnya piye paten tak ya. Menunggu tanpa berharap ya, nggak bisa. Kalau kamu punya sesuatu yang kamu ingin capai, cari semaksimal mungkin. Jadikan itu mimpimu. Makanya saya bilang kurangi noise, banyakin voice. Noise itu apa? Netizen itu noise semua. Wapeh di komentar. Orang penyanyi
dikomentari, ya. Ono wong lamarannya disyuting seluruh TV sak Indonesia dikomentari. Nopo nih? Kita terlalu noise, kuping itu udah tutup, fokus tujuan. Sampai. Coba kalau kalian lari itu ya, balapan lari, tapi kamu tengok terus ya. Iso mbusuk ya, menggok dewe, yang lainnya lurus. Tapi kalau kita fokus ya, apalagi sprinter, lari cepat, melatih tujuan, sampai. Nah kalau kita itu seringnya itu kena agenda orang, kayak iki, melayu rono, tapi orang berpikiran bahwa kita punya agenda sendiri ya kita capek. Disiksa oleh rutinitas yang tidak produktif. Ustadz, gimana kalau ada yang lamar orang itu yang pernah kita cintai tapi sekarang udah gak mau, nolak tapi kasihan. Aku bingung. Ustadz, gimana kalau ada yang lamar orang itu orang yang pernah kita cintai tapi sekarang udah nggak mau, nolak tapi kasihan. Dulu pernah dicintai tapi saiki enggak, nolak tapi kasihan. Ya kelemahan kalian mbak, para remaja putri dan remaja dan mbak-mbak putri yang lain, artinya ibu-ibu wanita pada umumnya itu apa? Tidak tegaan, betul? Betul. Nah, ngomong orang saya banget itu Ustaz wajarnya melas banget ya kudu wani ya, tolak saja selama memang itu syar'i. Bagaimana menjadi muslimah yang kebal dari gombalan pria ya. Jadi memang bismillahirrahmanirrahim ya, pria itu diciptakan untuk pandai merangkai kata. Misalnya kamu dikasih hadis ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'ah as-solihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah al-mar'ah as-solihah. Dan mar'ah as-solihah itu adalah kamu, ya. Itu langsung langsung berkalen, ya. Nah, makanya kalau kamu dapat kata-kata indah itu jangan langsung dimasukin hati. Sebentar, pakai logika, ya. Ini paling guru sekedar nyomot seko internet, ya. Kalau tidak ada raga untuk dipeluk, tidak ada bahu untuk bersandar, tapi akan ada selalu namamu untuk aku sebut. Cek ning Google ya nek ora. Kowe nek berarti dhek kopas, ya, tidak tulus. Makanya saya sarankan yang cowok-cowok nanti kalau jadi suami harus pinter ngegombal, karena perempuan itu makhluk misterius. Kadang cepet ngambek tapi juga cepet selesai. Nanti kalau kamu sudah nikah tak kasih ilmunya. Tapi kalau sekarang belum nikah tak kasih ilmunya, nanti jalur nikah. Tad, saya mau tanya bagaimana jika kita punya sahabat ikhwan berjalan sampai beberapa tahun, udah kesel melaku sampai pirang-pirang tahun. Hanya hubungan sahabat tapi selalu muncul di pikiran. Mbak, Mas, ikhwan akhwat itu normal. Ya, saya katakan kalau ikhwan akhwat itu normal, tidak ada istilah sahabatan. Karena seiring berjalannya waktu, pasti nanti akan muncul zona nyaman. Nah, inilah yang harus panjenengan waspadai. Ketika zona nyaman sudah mulai muncul, nanti sudah mulai manggilnya dengan panggilan-panggilan yang agak beda. Terus ngakak bareng, terus ngei emot sing beda meneh, ya kan? Terus kemudian nah, kalau sudah zona nyaman kayak gitu, selama kamu normal, saya nggak yakin itu cuma sekedar sahabat. Kecuali nek sing lanang rotok piye, ya, melambai-lambai, ya. Itu mungkin ya sahabat tenan, tapi sahabat karena podo sifate, ya. Lanang yo tegas, apa namanya, awalnya seter gitu ya, nek ngomong yo buanter, ya. Kalau sudah mulai melambai-lambai, nyiur melambai, ngono kae, ya bersahabat dengan perempuan mungkin bisa. Tapi kalau kita laki-laki normal, warpo imannya itu setebal tembok Cina, ya, atau squat banget lah, tetap itu nggak bisa. Karena kita ini normal.
Lihat perempuan juga tertarik, perempuan lihat laki-laki juga tertarik, itu normal, nggak apa-apa, itu fitrah. Cuma yang nggak boleh kan sahabatan sampai berlebihan, sampai gugah-gugah sholat malam gitu-gitu kan sudah nyaman itu ya. Assalamualaikum, jangan lupa sholat malam. Baik, yang saya baca di awal ini masih ada 4 ya. Jadi nanti yang saya baca 1, ciri-ciri hati yang mati, itu nanti dapat buku. Bagaimana cara kita move on dari seseorang agar tidak kepikiran, dapat buku juga. Bagaimana jika kita terbelenggu dengan masalah jahiliyah, dapat buku. Bagaimana caranya move on dari yang hakiki, dapat buku. Jadi yang belum, mudah-mudahan one day suatu saat bisa main lagi di sini, bisa bagi-bagi buku lagi. Ada pertanyaan? Oh ya, masih ada, silakan. Definisi apa? Oh, definisi pacaran dalam Islam. Definisi pacaran dalam Islam dimulai dengan basmalah, ya. Ditutup dengan kafaratul majlis. Islam itu nggak ada pacaran. Saya tegaskan, Islam nggak ada pacaran. Islam itu adanya ta'aruf. Jadi Islam ini dia sifatnya antisipatif. Orang pacaran itu kalau sudah nyaman rilisnya susah. Ibaratnya kalian kalau sudah kena lumpur itu bersih-bersihnya susah. Tapi kalau baru kena dikit kan gampang dibersihin rampung. Tapi kalau kena lumpur sisan lah, kebol sisan. Ya, itu nanti tubuh kita penuh lumpur, bersihnya susah. Nah, dalam Islam itu kalau cuma cinta dalam diam boleh. Seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dengan istrinya. Istrinya kan pernah sampaikan kepada Ali ketika sudah menikah, wahai suamiku, tahukah engkau, sebelum aku menikah denganmu, aku sudah mencintai seorang laki-laki di kota ini. Wah, Ali bin Abi Thalib langsung bertanya, siapa laki-laki itu? Laki-laki itu adalah kamu. Nah, kalau diem-diem kayak gitu, disimpan ya, kayak Abul As ya, dengan putrinya Nabi Zainab, itu juga gitu ya. Abul As itu selalu bertanya tentang anaknya Rasulullah bersama Ibunda Khadijah. Setiap kali mau pergi ke Syam dagang mesti ngirim oleh-oleh. Itu apa? Dalam hati aja, nggak diungkapkan. Nah, kalau sekarang kan agak rusak ya. Jadi pacaran Islami itu ya kayak tadi saya bilang, yang ikhwan panggilannya akhi, yang akhwat panggilannya ukhti ya. Akhi, ukhti ya. Kemudian sama-sama suka nasyid Islami ya. Atau bukan nasyid Islami lagi, lagu pop misalnya. Dan bila saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi umiku ya, bukan istrinya ya. Nah, kayak gitu tuh harus disadarkan, nggak ada kayak gitu. Bahkan mohon maaf, kadang bapak ibu kita yang marah-marah kayak gitu. Yuk besanan yuk, akhirnya kemudian anaknya dijodoh-jodohkan, tapi kemudian tidak segera dinikahkan. Akhirnya mereka saling berharap kan. Nah itu, tolonglah kalian masih remaja itu langkahmu pasti panjang. Kalau kalian terlalu sibuk urusan-urusan kayak gitu, nanti cita-citanya bisa gagal. Masukkan aja semua di recycle bin, buang, jangan di restore, ya, buang. Nanti kalau one day kalian sudah siap, dari sini lulus, langsung ambil aliyah lagi, langsung S1, S2, S3. Ya. Nanti kalau bisa S1 itu sudah menikah dulu. Ketika ambil S2 misalnya di Yaman atau di Sudan atau di mana-mana cari beasiswa, sudah punya istri dibawa ke sana. Karena kalau S2 belum punya istri itu fokusnya pecah, bisa ambiar ya. Kalau punya istri kan enak, jadi ngetik tesis, ngetik disertasi itu ditemani ya. Kayak kopi ya kan, dan lain-lain lah. Itu nanti urusan nanti. Demikian teman-teman, adik-adik, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat buat kita semua.
bisa menjadi pemompa semangat, bisa menjadi trigger, pemicu untuk semakin bersemangat lagi di masa-masa yang akan datang. Dan ini bulan Sya'ban, bulan memperbanyak amalan-amalan sunnah, bulan dimana amalan kita disampaikan kepada Allah. Maka perbanyaklah puasa, perbanyaklah amal solih, sedekah, sholat, zikir, munajat sama Allah agar kita digolongkan sebagai orang-orang yang solih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menuju acara yang terakhir yang dibutuhkan dan diberitakan. Apabila satu maksud untuk menjadi berhubungan budaya dan menjadi masing-masing dan berhubungan mereka dan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, yang terakhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk putra yang ini foto-foto dipersilakan. Putra dulu. Yang tiga. Pak.